Kok bisa Jadi begini? malu. Kok jadi bisa merah gini sih? Kok bisa Padahal sama nggak ya Mas? janjian. Gue beda, Gimana gue sih? ada hitamnya, gue ada hitamnya, gue ada hitamnya. Eh, gue flat gak ada warna apa-apa. Ngaco. Iya, kok bisa begini sih? Gue benar-benar gue Sorry feeling tuh. aja tadi. Gak boleh Ya, meniru suhu ini, sama-sama. mestinya warnanya harus yang Ah, lain nih. apa kabar Mas? Gimana bisa akhirnya bisa masuk? Baik, alhamdulillah. Eh, Alfa Akhirnya gimana? bisa masuk. Alhamdulillah. Baik, kemarin Ya, habis mertua ya, meninggal ya. Sorry iya agak inilah kemarin jadi gimana kepending hari ini ya. turut berduka cita. Iya iya iya. Semuanya lagi pada nanya juga. Padahal itu kan apa mungkin apa banyak yang nanya ada apa ya. Alhamdulillah udah tersampaikan sih semuanya. Kirim doa buat ayah mertua ya apa. Iya, Semua lancar amin, kan ya. amin, insya Allah. Lancar, lancar, insya Allah. Nah, Cuman ya akhirnya kita praktis juga ya bagaimana pemakaman di PSBB begini ya. oh, oke 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 oke. Oke. Iya 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 iya. Iya gitu. Terus Oke, oke. Apa? by the way ini penampilan kenapa jadi begini? Siapa yang motong ini? Gue kemarin coba-coba aja pakai clipper, seret, seret gitu ya. Sendiri serius serius Enggak, sendiri. enggak. Oh, Enggak. dibantu Saya dong. udah mau coba, cuman panggil orang lah tetap lah. Oh, iya iya Heeh, iya iya. Iya. tetap Ini bagi-bagi gimana? rezeki lah mas. Ya teman-teman semua, makasih udah pada join. Nih pasti campuran antara ya pasti udah apa ribuan followernya Pak Alfa Maulana yang sangat terkenal ini pada mau lihat Ais. go live pertama kali. Iya benar Ya, nih kita. Nggak ya, ribuan ya, lah ya. ya, Ratusan ribu maksudnya. jutaan. Juta. Ya, 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 ya. Yes, Mas Ini Kemal. apa? Ya, ini kan memang ya awalnya sih coba-coba, cuman ya who knows ya di zaman seperti ini kan memang kita mesti mesti banyak-banyak berbagi lah ya mumpung dikasih Betul. kesempatan banyak banyak waktu yang bisa kita invest juga untuk edukasi dan juga untuk sharing-sharing ya. Betul. Aku ngajak Alfa untuk bisa contribute more lah buat teman-teman yang mungkin saat ini lagi ngelihat kita biar mereka mungkin bisa dapat manfaat. Ini kan hari ini Dalgona ya dialog online aja nih topiknya sales leadership ya jadi bukan sales Ya, leadership. tapi shift Ya. ya berarti ada sesuatu yang berbeda ya pasti yang bisa kita discuss hari ini. Tapi teman-teman nih Yes. banyak yang belum paham ya pasti kalau followernya Alfa udah pada tahu lah. Cuman Insya ya Allah. apa teman-teman aku halo Rama halo Hanum sama Made udah pada join jadi siapakah dirimu Pak Alfa? Ini juga ada Mbak Dian juga nih Dian 1 Dian 2 nih udah join juga ya. Lalu tadi ada Mbak Anissa juga ya dari Bali juga udah join tuh tadi. Iya, Oke. welcome, Nah, welcome. siapa gua? Welcome. Sebelum mulai kali ya, Mas Kemal ya. Mas, lagi zaman WFH ini kan enaknya kita baca-baca buku ya, Mas ya. Gue banyak banget waktu kesempatan baca buku. Gue mau sharing juga sebelum kita mulai diskusi. Ada 2 referensi buku yang keren banget, Mas Kemal. Bukunya ini buku satu paket. Itu penulisnya Simon Sinek, Mas. Nah ini mungkin Mas Kemal udah pernah baca kali ya. Ya, Simon Sinek serial satunya ini yang Find Your Why. Ya, ini buku dia yang pertama. Lalu yang kedua paketnya dia sekaligus dikeluarin yang ini, Start with Why. Ya, jadi ini yang pertama baca dulu yang ini dulu, ya baca yang ini baru nanti lanjutin ke sini, ya dari Simon Sinek. Itu highly recommended lah ya untuk sekedar kita dalam kondisi ini pas ya. Jadi kita takut, kita fear, kita apa segala macam ya kalau why-nya kita nggak kuat, jadi kita mesti benerin waktunya sekarang untuk ngebenerin why-nya sih gitu sih Mas Kemal. Nah ini Alfa sekarang ya yang kita kenal kan kebetulan kita satu alumni, cuma mungkin ada beberapa yang belum kenal siapa suhu master kita ini. Suhu master enggak lah, sama-sama. Ini kita sama-sama orang cari duit lah. Oke, gimana? Silakan Pak. Siapa? Kalau gue dulu itu di di perbankan. Jadi gue di bank itu dari tahun 98 mal, ya dari tahun 98 gue di bank. Terakhir gue resign itu tahun 2012. Ya 2012 gue resign. Ya lumayan lama, ya, alhamdulillah lama dan lulus dari berbagai macam bank sih. Pertama kali karir gue di bank itu di BCA. Ya lalu dari BCA gue pindah masuk ke Lipo Bank.
dari Lipo Bank. Nah, ketika di Lipo Bank sempat mau merger sama CMB Niaga. Nah, gue lompat dulu ke Danamon. Ya, gue sempat di Danamon juga. Lalu ketika Lipo dan Niaga udah merger jadi CMB Niaga, nah gue ditarik lagi sama atasan gue untuk balik di CMB Niaga. Nah, posisi gue terakhir ini, nah kebetulan sekali sama dengan yang nanti kita mau bahas soal bagaimana untuk memimpin tim yang secara notabene bukan karyawan tetap kan gitu ya. Nah, jadi di CMB Niaga itu, di CMB Niaga, gue nasional direct sales, division head, gue pegang 450 sales, ya, nasional, jadi di setiap cabang CMB Niaga, dan mereka semua hampir 70% sampai 80% itu bukan karyawan tetap. Nah, ya, jadi outsourcing, outsourcing. Dulu outsourcing. Ya, karena di bank itu kan udah harus sekitar 40% itu kan harus outsourcing ya. Udah ada aturannya seperti itu OJK. Nah, yang paling mungkin untuk di outsourcing-kan adalah sales. Kalau operation nggak mungkin kan. Nah, kebetulan gue lah ya yang dapat gue bilang sih dapat rezeki itulah ya. Itu dan sekarang 2012 gue resign for good. Dan gue langsung join di timnya, jadi trainer lah ya, join di timnya Pak James. Udah sampai sekarang lah. Gitu sih. Oke. Iya. Berarti udah 7 samudra diarungi dong ya, seputar sales dan marketing. Lautan dan samudra aku seberangi Mas. Udah kena batu karang, tenggelam, naik lagi gitu kan, pasti udah pengalaman deh. Cukup babak belur lah ya, intinya begitulah. Iya. Jadi kalau sekarang, sorry nih, bukannya merendahkan situasi yang sekarang serba sangat menegangkan, tapi ya. Orang-orang kayak Alfa, dengan segala rendah hati juga orang-orang kayak kita ya, gue kan juga di agensi salah satu perusahaan asuransi kan Pak ya, jadi memang karena sistemnya agensi, jadi betul kata Alfa, justru kita mau discuss adalah memang tim kita itu bukan karyawan kita, jadi tim kita memang kita develop untuk akhirnya bisa jadi seperti kita, bahkan bisa lebih hebat dari kita, sampai akhirnya bisa bikin kantor sendiri gitu. Nah, harusnya ini begitu. Kan ada judul nih Pak, ini kan sebenarnya kita bikin ini kan gara-gara kita ngobrol-ngobrol di WhatsApp, tapi kok keren banget topiknya deh, kalau kita buat obrol-obrol secara terbuka mungkin jadi lebih banyak manfaat gitu ya buat teman-teman luar sana gitu. Setuju. Ya. Betul. Pak, ini kan kita ngomong soal sales leadership ya. Kalau menurut Alfa sebenarnya sih kan seorang pemimpin sales gitu ya, berarti ya apapun namanya lah, kepala cabang, kalau di tempat gua namanya agency leader atau agency director gitu ya, itu sebetulnya fungsi yang mirip antara mereka tuh apa sih Pak? Sebagai sales leader itu apa sih yang overlapnya tuh apa sih, kalau misalnya Alfa punya pengalaman di berbagai tempat orang-orang yang dikatakan sales leader itu? Oke, sekarang gini dulu, sering apakah kita dia fungsi atau jabatan doang gitu Pak? Apakah just jabatan atau dia fungsi kasih? Ya, oke. Sekarang gini Mal, kita mesti ngelihat juga ada orang nyebut manager, ya, ada orang nyebut sales, nyebut leader kan gitu ya. Nah, jadi mungkin pertanyaannya bisa gua artikan begini, apa beda manager sama leader kan begitu, ya. Kalau gua sekarang di satu perusahaan, di satu organisasi, gua udah sebagai manajer lah gitu ya. Gue sebagai manajer, di kartu nama gue sebagai manajer, apakah itu sudah berarti gue sebagai seorang leader? Intinya kan begitu. Lalu kalau misalnya belum atau tidak, kapan dong kalau gitu leader? Kan gitu pertanyaan pertamanya. Lalu yang kedua, sering banget gue ketika ngebahas soal leader dan manajer gini, orang nanyanya begini, Mas Kemal. Jadi bilangnya gini, kalau gitu leader itu dibentuk apa dilahirkan? Kan gitu ya. Nah, jadi jawabannya simpel sih, jawabannya simpel. Ya, jawabannya simpel. Manajer itu belum tentu leader, ya. Manajer belum tentu leader. Sama. Jadi kalau bicara bilang, apakah saya sudah menjabat sebagai posisi saya sebagai manajer, apakah saya sudah memimpin? Apakah saya sudah menjadi seorang pemimpin? Belum. Ya. Lalu apalagi dibalik, apakah berarti kalau saya seorang leader, saya diakui, apakah saya merasa sebagai leader? Apakah saya berarti manajer? Tidak. Jadi gini, orang berpikir bahwa position itu akan create leader. Ya, apakah posisi akan menciptakan seorang pemimpin? Ya, jadi kalau misalnya posisinya tadi manajer, apakah manajer itu akan menciptakan seorang pemimpin? Apakah posisi jabatan tertentu memimpin satu organisasi, memimpin suatu unit itu menciptakan seorang pemimpin?
jawaban yang tepatnya adalah justru sebaliknya, Mas Kemal. Jadi pemimpinlah yang menciptakan posisi. Oke. Ya. Oke. Jadi ada orang Dan yang ini berlangsung memang di banyak tempat ya Pak ya? yes, kejadian seperti itu. Kita ambil contoh gini lah, kita nggak ngebahas politik, cuma kita ngebahas ada salah satu fenomenanya aja. Ketika masa pemilihan presiden tahun berapa itu yang Pak Jokowi ya Pak Jokowi. Nah, Pak Jokowi pada saat itu masih jadi gubernur, tapi kita tahu fenomenanya ketika dia diajukan untuk jadi presiden, orang hampir seluruh Indonesia udah tahu dia pasti jadi presiden. Ya, jadi itu satu fenomena bahwa sebelum pemilihan itu terjadi, sebelum memang diketuk palu, memang dia akan menjadi calon pemimpin, calon presiden, orang sudah tahu bahwa pemenangnya pasti beliau. Nah, ini yang dibilang tadi bahwa pemimpin akan menciptakan posisi. Itu yang kita itu tadi jawaban seperti tadi. Itu sih Mas Kemal. Oke. Jadi sebetulnya kalau misalnya seorang memang udah punya posisi yang bagus, lalu nggak kan, gue refer ke industri gue lah Pak ya, di yang gue jalanin nih. Artinya memang begitu orang dengan kategori apapun di industri sebelumnya dia mau join di profesi sebagai agen asuransi lah misalkan ya di tempat gue ini ya. Background apapun dia, pengalaman kerja apapun dia itu memang tidak menjadi pertimbangan dia langsung menjadi pemimpin sales di tempat kita gitu. Dia betul-betul mulai dari nol lagi, ya dikasih kesempatan setahun sama prinsipal kita untuk membangun tim dia gitu. Jadi memang jadi sangat menentukan juga ya sebetulnya kalau posisi sebelumnya sebagai sales leader ya Pak ya, bisa dibilang begitu. Iya. Nah jadi begini Mas, kebetulan memang kita secara prinsip kita sama-sama di financial institution ya. Kita sama-sama di financial institution, financial and insurance institution, dan kita kebetulan juga diberikan tanggung jawab untuk mengelola tim yang notabene bukan karyawan tetap, kan begitu ya. Jadi gue pernah ikut satu seminar, dan ini pembawa seminar itu ketika gue masih di bank. Jadi pembawa speakernya itu memang masih original ya dari luar. Dia bilang gini, kalau Anda benar-benar mau memberikan put the test ya, mau ngetes orang itu pemimpin atau bukan, berikan tim dia yang bukan tim permanen. Nah, dalam waktu 3 bulan 6 bulan Anda akan tahu bahwa dia pemimpin atau bukan. Oke. Ya, jadi dimana jangan dia nggak bisa memimpin dengan authority ya, dia harus memimpin dengan influence ya Pak ya. Yes, itu dia. Nah, itu udah menarik tadi Mas Kemal bilang adalah leadership is influence, kan gitu ya. Jadi kalau kita benar-benar, jadi itu yang satu quotes itu yang akhirnya gue share ke klien gue, bagaimana ngetes kepemimpinan. Ya udahlah, nggak usah susah-susah ngetesnya. Lo taruh aja 3 bulan dia sama orang yang bukan anggota tim dia secara langsung, yang organik secara dia di organisasi, dan kita lihat 3 bulan bagaimana dia bisa mimpin atau enggak. Kalau dia bisa mimpin, dia leader. Oke, jadi tesnya kayak gitu ya, seru juga ya. Iya. Jadi paling gampang tesnya seperti itu. Taruh orang yang bukan. Jadi bukannya, jadi gini, kalau dia sales bukannya ditaruh timnya orang operation, bukan. Tapi taruh tim yang memang benar-benar outsourcing ya, pihak ketiga, vendor atau gimana gitu ya. Sebagai karyawan tetap. Iya, nah jadi sebenarnya gue yang malah berguru sama lu nih Mal di sini. Jadi kalau ngelihat dari situ, organisasi yang Mas Kemal sekarang geluti, itu yang organisasi yang benar-benar melahirkan true leader di situ. Yes. Ya, true leader. Karena mudah ya Pak ya, karena banyak orang yang join ke profesi ini kan memang awalnya juga ya, let's say gue lah maksudnya, walaupun belum gimana, cuma kan dulunya I was a leader di tempat lain gitu kan ya, cuman dan punya anak buah yang memang sifatnya kayak Alfa tadi bilang, memang memimpin tidak perlu dengan influence pun juga nggak apa-apa gitu ya, karena masih punya authority gitu ya. Begitu join ke sini kan kita nggak bisa melihat dengan background kita yang hebat di masa lalu gitu ya, betul-betul harus melihat kita punya apa, kekuatan kita apa, lalu bagaimana kita bisa membawa influence bagi orang-orang itu. Jadi orangnya memang nggak bisa kita push, tapi kita bisa tarik gitu. Nah itu memang tantangannya lumayan tinggi ya, terutama di setahun 2 tahun pertama sih Pak yang model gini. Karena Allah bisa bayangin di agensi itu kan, di organisasi sebuah agensi itu, everyone is a salesperson gitu. Jadi organisasinya bisa dibayangin nggak ya? Jadi memang kalau nggak bisa ada instruksi di situ, adanya hanya
full of influence dan full of coaching gitu. Jadi emang menarik banget memang di pengalaman setahun dua tahun pertama itu sih. Nah itu makanya nyambung tadi Mas Kemal. Ketika Mas Kemal bilang paling berat itu di setahun 2 tahun pertama, maka ketika gue ambil sertifikasi leadership juga begitu. Kita taruh orang di bawah orang tersebut yang bukan karyawan tetap dalam waktu 3-6 bulan. Kalau dia survive di situ, mereka jadi leader. Nah, maka nyambung di bisnisnya, di industrinya Mas Kemal, setahun 2 tahun itu benar-benar masa yang paling sulit. Jadi kalau memang dia true leaders, dia bisa survive di situ dan dia bisa naik dan bisa berkembang. Tapi kalau memang tidak di situ ya nggak akan kemana-mana juga kan gitu Mas Kemal. Iya. Betul. Pak, jadi ingat dulu kan apa pernah cerita ya, ada suatu teori yang agak susah apply di Indonesia gara-gara analoginya tuh tipe-tipe anjing, Pak. Tapi kan kita ngobrol berdua doang nggak apa-apa dong. Kalau ngobrol berdua kan nggak apa-apa dong. Dan di bukunya apa kan di 90/3 kan juga ada tuh. Ya. Boleh di-share dikit dong, Pak, maksudnya apa? Kita kan selalu berkutat dengan maksudnya teori ini memang sangat apply ya kayak DISC, ya kalau sanguin. Tapi kan ada suatu teori yang apa pernah ceritain, gue lupa ingat gitu ya. Dan ini memang betul-betul fokus tentang karakteristik seorang salesperson gitu. Tapi memang tidak terlalu bisa diterima karena mungkin analoginya karena binatang bukan masalah anjingnya ya. Karena analoginya karena binatang mungkin jadi nggak cocok gitu. Tapi apa mungkin bisa jelasin dikit apa di sini biar kita juga bisa dapat Ya gini Mas, waktu jadi terus terang dari karir gue tahun 98 sampai dengan 2012, kalau bicara yang paling sulit, tahun yang paling sulit justru tahun paling terakhir itu ya, pada saat gue sebelumnya juga udah pegang outsourcing, tapi di tahun itu gue diberikan tanggung jawab itu pegang nasional, ya gue pegang nasional dan gue harus manage sales yang rupanya itu bentuknya nggak ada, gue bilang seperti itu ya. Jadi di absen ada namanya, tapi ketika kita briefing nggak ada orangnya. Tapi ketika produksi nanti dia produksi, kondisi gitu ya. Itu kan kalau outsourcing begitu kondisinya kan. Jadi lalu dari situ gue sempat agak crash karena bingung memanage orang segitu banyak, apalagi gue home base di Jakarta dan pegang itu nasional. Bagaimana memonitor orang yang notabene bukan karyawan kita, tapi harus nurut dan obey sama ngikuti aturan main di kita kan begitu. Ya, nah itu teorinya sales dogs ya, sales dogs itu dari Blair Singer. Nah, memang jadi gini, kendalanya teori itu kurang disukai sama orang-orang kita. Kenapa? Karena menganalogikan kita itu mirip katanya dianalogikan dengan binatang atau anjing lah secara ekstrimnya. Itu sales dogs. Di mana sales dogs itu ada 5 tipe ya, 5 karakter. Sama sebenarnya sih, ya 5. Jadi sebenarnya sama Mas Kemal. Mas Kemal tadi bilang DISC. Kan DISC ada 4, terus selalu ada kalau nggak salah dulu karakter manusia ada sanguin, melankolis, flegmatis gitu kan. Nah ini analoginya adalah anjing, yaitu sales dogs ya. Jadi ada pitbull, poodle, retriever, basset hound dan chihuahua. Nah karakter ini bagus tuh tipenya. Tipenya bagus tuh Pak. Dan memang yang gue suka karena nyeleneh, intinya begitu. Satu nyeleneh, yang kedua gue ngeliatnya begini Mal, ketika gue baca soal DISC dan flegmatis dan lain sebagainya, kok kalau diterapkan ke sales yang lapangan, benar-benar hunter orang lapangan, kok kurang match ya, gue ngeliatnya begitu ya. Kurang match dalam artian akhirnya gue coba ikut lah ya, gue ikut sertifikasi itu, gue ikut training itu dan sertifikasi, gue ngeliat jadi ada karakter sales itu kan karakter yang ngejar, jadi ngejar bener-bener satu hari orang bisa ditelepon 2-3 kali sampai orang bilang nyerah, gila ini orang ngejarin terus loh, kondisi begitu ya. Jadi gue kebayang salah satu industri yang salesnya modelnya begitu kan gitu ya. Jadi orang yang sales yang ngejar banget, jadi gini, tapi lucunya gini Mas, orang nggak suka dihubungi orang sales. Ya, ketika orang dapat sales yang agresif, dia kejar orang itu merasa keganggu. Tapi ada berbagai macam respon orang. Ada orang yang keganggu langsung ngeblok nomornya. Tapi ada beberapa orang yang merasa keganggu malah iya. Udah deh gue yain aja deh, yang penting diem. Kan gitu ya. Gini deh, kasih masukin ke gue, misal asuransi lah. Misal asuransi kasih premi gue paling rendah deh, paling kecil deh, gimana deh. Tapi sudah pernah dikejar-kejar mulu, gue udah gak tega. Nah kayak gitu. Pada kejar-kejar mulu, iya. Nah itu, jadi justru uniknya di situ. Ketika orang dikejar dipepet, ya bahasanya adalah pepetasi lah ya, atau KFF, kefefet gitu ya. Ada unsur pepetasi ketika orang sudah dipepet di satu kondisi,
Ada beberapa orang yang merespon malah bilang iya. Nah, itu tipe pitbull. Ada satu tipe pitbull. Kita tahu. Nah, jadi gini, kenapa tadi anjingnya sih bagus-bagus? Karena ada pitbull, ada chihuahua, ada basset hound dan apa. Nah, memang ini anjing-anjing ras semuanya. Ya, anjing ini anjing ras. Kenapa anjing ras? Kalau anjing ras itu dia punya karakternya itu karakter yang unik, Mas. Ya, lain kalau anjing kampung nurut enggak, galak enggak juga, bisa jaga juga enggak, setengah-setengah kalau anjing kampung kan gitu ya. Tapi kalau 5 tipe anjing ini benar-benar karakternya itu tidak ada yang mirip-mirip. Contoh kan kelima tipe itu ada pitbull, ada retriever, golden retriever ya, ada chihuahua, ada basset hound, ada poodle. Nah kalau kita lihat pitbull dan retriever aja karakternya udah beda. Pitbull anjing aduan, anjing attack dog. Dibandingin dengan retriever bukan anjing attack dog sama sekali. Retriever malah anjing bermain, kondisi begitu kan. Nah bicara poodle, kita lihat poodle yang suka dijadiin show itu ya, itu bicara anjing show. Kalau basset hound anjingnya yang mirip kayak iklannya, bukan iklan, image-nya merek Hush Puppies. Oke, lalu Hush Puppies yang mukanya males banget anjingnya itu ya. Nah itu sih Mas Kemal. Jadi kelima tipe itu mewakili gaya-gaya. Ada sales yang kerjanya ngejar aja, semua customer dikejar, semua orang yang kenal dipepet terus sama segala macam misalnya. Ini pitbull. Lalu ada tipe sales yang dia tidak memfokuskan kepada penjualan, tapi lebih kepada pelayanan. Ya, ada orang yang nurturing, ada sales yang nurturing, dia nggak mau terlalu ngejar, dia pelan-pelan, nggak terlalu agresif, ya. Apa yang diinginkan calon customer selalu diikutin. Memang secara closing dia lebih lama waktunya, ya. Tapi customer dibuat nyaman, calon customer dibuat nyaman. Itu retriever. Ya. Itu pernah contoh juga Pak, kalau misalnya agent tipe ini tuh yang modelnya dia nggak harus selalu kontraktual gitu, artinya misalnya kalau ketemu sama klien ya tiba-tiba kliennya butuhin informasi apa di luar, contoh produk kita asuransi ya dia akan bantu gitu, dia bahkan bisa menghubungi antara klien dengan klien agar bisa terjadi transaksi bisnis ya, jadi memang ya tujuannya memang lebih ke arah giving dulu ya, jadi keingetan tipe itu ada di grup kita gitu. Iya. Memang tapi begini sih Mas. Jadi kalau ditanya tumbuh suburnya bagaimana? Paling banyak untuk dari saya pengalaman udah ngambil sertifikasi di situ sekitar 8 tahun lebih ya. Setiap saya bawain materi itu dan kita lakukan assessment, memang mayoritas kita temukan itu tipe poodle. Nah, poodle ini kan tipe anjing yang komunitas ya Mas ya. Jadi orang yang suka poodle itu biasanya komunitas, dia suka show, anjingnya show, suka nampil, anjingnya dibuat cantik, dibuat bagus. Nah, karakter-karakter anjing ini kok mirip sama orang-orang yang berkarakter tadi, yang poodle tadi. Orang-orang tipe sales yang poodle itu pesolek lah ya. Cara dandannya beda, rapi, klimis, parlente, rapi, neat, very neat. Tapi kuatnya di mana? Kekuatan poodle ini di networking. Ya, di networking, di jaringannya. Dia kenal banyak orang juga kenal dia. Nah, itu yang kita lihat. Kalau pitbull tidak kenal followernya Bro Alpha gitu ya. Jadi ke situ ya. Oke. Ya. Nah, itulah. Itu Mas Kemal. Tapi kalau kita kembangin, mungkin kalau gue kembangin dikit ya Mas Kemal ya. Lalu kelima tipe sales ini bagaimana mereka survive dalam kondisi PSBB ini ya. Sekarang kan masa COVID ya, kita tahu Corona dan akhirnya kita work from home. Kita terpaksa dikandangin. Anjing-anjing ini semua dikandangin. Ya, semua anjing masuk kandang. Nah, ini terbukti sekali Mas Kemal. Jadi kalau tipe sales ya, kalau bicara kelima anjing ini dikandangin, tipe anjing yang mana yang masih tetap bisa jalan? Ya. Kalau kita lihat pitbull tadi dia attack dog, dia serang. Kalau dia dikandangin, apa yang diserang sama dia? Mati gaya pitbull. Retriever juga pelayanan service kepada customer, stres. Nggak ketemu sama customernya gimana bisa ngelayanin? Chihuahua lebih kepada product knowledge. Siapa yang mau diterangin product knowledge sama Chihuahua? Basset hound juga sama. Basset hound lebih emosionalitasnya jadi nggak terasa ya kalau lagi dikurung. Nggak terasa.
nggak terasa. Sama dengan Basset Hound juga sama. Basset Hound itu dia lebih sering memelas. Jadi kalau jualan tuh lebih, ayo deh Pak, coba dulu deh Pak, nanti 3 bulan Bapak lihat hasilnya gimana kan begitu. Nah itu juga nggak jalan karena dia butuh ketemu customer. Nah ada satu tipe customer dan lucu tipe sales ini lucu gini Mas Kemal. Gue ngelihat di Instagram banyak juga para teman-teman trainer ya yang satu profesi sama gue. Akhirnya dia mulai pakai kata kunci adalah networking ini harus yang bisa hidup di WFH. Ya networking. Jadi saya di rumah tapi jaringan saya tetap bisa bekerja. Maka dari kelima tipe itu yang sekarang survive adalah poodle. Ya, contoh MLM, perusahaan MLM, jalan sekarang. Coba aja Mas Kemal, gue ngeliatnya sekarang gila, makin agresif, bukan agresif sih mereka, naik daun mereka sekarang. Naik daun karena customernya yang dari dulu, dari kemarin-kemarin sulit untuk dihubungi, sekarang mau nggak mau mereka buka sosial media dan ketemu sama orang-orang ini, kan begitu. Ya, terlepas juga blessing in disguise sih, Pak. Sebenarnya kalau di industri, ya gue cuma taunya dari perusahaan kita gitu ya, dari tim kita gitu. Ya, selalu ada balancingnya sih. Di satu sisi susah kayak begini, cuman di satu sisi otak kreatif kita kan jadi pada jalan nih ya. Dan selama ini kita mulai pelan-pelan ngumpulin network kita, dan akhirnya it's all connected, dan akhirnya baru momentumnya baru justru sekarang kita baru lihat bahwa waduh, selama ini kita sekian lama kita ngembangun network ini baru terasa sekarang gitu, di saat semua dari rumah kita akhirnya bisa ya bersilaturahmi, bisa ngobrol, bisa bedah polis-polis yang mereka punya sekarang, bisa ngobrol lebih lama lagi karena mereka semua ada di rumah kan sekarang kan, malah waktunya bisa lebih banyak, hanya tinggal tunggu. Ya kesadaran terkait dengan pentingnya proteksi itu justru terjadi sekarang, Pak, paling besar justru. Nah, terlepas kalau kemampuan keuangan kan pasti variatif ya, cuman awareness sekarang lagi top-topnya saat ini. Jadi memang nggak ada yang nggak mikir resiko kehidupan kan sekarang kan ya. Tapi emang ya akhirnya memang kita harus sistemize itu dengan new normal sekarang gitu. Iya, nah itu yang tadi dari tempat gua. Ya, tapi betul Mas, betul Mas Kamal. Tadi itu juga betul ya. Jadi akhirnya sekarang kan teman-teman dari insurance lebihnya, teman-teman di insurance itu kan udah membangun network itu udah lama sebenarnya. Jadi udah didatangi, udah dikasih simulasi dan lain sebagainya, itu udah lama ya. Jadi sekarang ini iya ya, dulu kan ada Kemal ya. Jadi karena ini masalah penyakit nyambungnya sama. Nah, tapi kalau kita balik lagi kepada sales yang agresif tadi, dia itu harus ketemu dulu baru bisa maksa dan bisa closing, kan gitu. Kalau nggak ketemu nggak bisa. Jadi selama ini pun dia nggak memikirkan untuk nggak memikirkan untuk relasi, nggak dipikirin, network juga dia nggak dipikirin karena buat dia satu ketemu satu closing, one visit one meeting one closing, kondisi begitu modelnya. Sehingga jaringan itu jadi hal yang salah satu yang dikorbankan sama mereka, kan begitu. Dan memang sekarang itu subur yang seperti itu ya, jaringan-jaringan itu yang sudah punya teman-temannya akhirnya. Karena semua kan nggak sibuk ya. Kalau kemarin-kemarin ditelepon pada sibuk semua, diajakin ketemu pada sibuk semua, sekarang enggak. Mereka duduk, mereka buka WhatsApp, mereka buka sosial media. Nah disitulah ketemu. Poodle ini hidup di lingkungan-lingkungan seperti itu kan. Nah sekarang permasalahannya di luar ketika orang bahas, yuk kita bangun network, saya responnya cuma satu, nggak sesimpel itu. Tiba-tiba dalam waktu hitungan hari, ketika kita kembalikan telapak tangan, kemarin saya modelnya adalah hunter, tiba-tiba sekarang saya harus bangun network. Ya, yang ngomong pasti poodle, kondisi begitu. Yang ngomong pasti poodle, gampang kok bikin network. Ya, kondisinya sekarang nggak bisa begitu. Ya, kondisinya sekarang yang harus dilakukan tahapan demi tahapan, harus value-nya sebagai seorang yang poodle tadi untuk punya network tadi itu seperti apa. Itu sih Mas Kemal, seperti itu kurang lebih. Pak, mau nanya dong, 5 sales dogs itu kan selalu ya ada yang namanya bawaan dari sononya, ada yang karena paksaan situasi jadi begitu. Yang tipe sales dog yang 5 ini lebih ke arah karakter bawaan atau memang terbentuk dengan ya dia dari mulai dia bersosialisasi sampai sekarang gitu. Sebetulnya sales dogs itu karakternya memang bawaan atau gimana sih, atau bisa dibentuk atau gimana? Oke,
kalau bicara sama, secara prinsip kan gini, Mas Kemal, ilmu yang dari yang from the best my knowledge ya, ilmu yang paling tua itu adalah ilmu mengenal manusia, kan paling paling tua kan itu ilmunya, Mas. Jadi karena ada hubungan interaksi antar manusia, lalu mulai ada jual beli, yaitu dulu barter kondisi gitu ya. Nah, jadi ada yang namanya ilmu karakter dulu yang tadi Mas Kemal sebut di ISC, ada apa namanya, ada flegmatis, sanguinis seperti itu. Nah, jadi ada satu assessment kita ngebawa, jadi secara lahiriahnya, secara instinktifnya, intuisinya mereka lebih kemana? Kecenderungan sih kondisi seperti itu. Jadi assessment yang ada itu kecenderungan ya Pak ya sebetulnya. kecenderungan. Jadi kayak Mas Kemal juga sama, Secara instinktif gini loh Mas Kemal. Ketika kita ketemu customer, kita akhirnya mulai bermain di situ kita ya. Jadi kalau ada customer yang nggak suka dikejar, kita mulai tarik mundur dan kita lihat gayanya seperti apa. Ya, jadi semakin matur seorang sales itu, semakin matur itu dalam artian pengalamannya sudah makin banyak. Akhirnya dia semakin tahu tipe calon customer kayak Mas Kemal ini sukanya diapain. Ada tipe customer yang sukanya detail. Akhirnya saya mau nggak mau belajar tentang detail produk saya, kan begitu Mas Kemal. Nah, saya balik ya, mau nggak mau saya akhirnya beradaptasi terhadap apa yang diinginkan oleh customer, kan gitu. Nah, ketika saya beradaptasi ketemu calon klien yang misal di insurance, Mas Kemal ini angkanya bisa begini nggak, bisa begini, hitungannya benar-benar detail. Ini kan berarti memaksa saya quote unquote untuk beradaptasi menjadi satu tipe tertentu. Ya tadi Chihuahua tadi ya, yang sangat detail tadi. Nah, mau nggak mau akhirnya saya belajar deh. Saya tanya kepada tim saya tanya kepada teman saya, bagaimana nih saya untuk detailnya, hitungannya diajarin. Bahkan ada sampai saat sekarang, udah lu nggak usah belajar, ada simulasinya sekarang, dimudahkan ada simulasi. Nah, ketika saya belajar, gimana? Sorry motong. Terus Pak. Jadi ketika ada kendala dari saya, kayak contoh saya ini kan salah satu tipe yang agresif Mas Kemal. Ya, waktu dulu saya jadi sales pertama kali, kalau ketemu sama customer yang detail, kecenderungannya gue tinggalin, gue jauhin. Gue akan menghindari customer tersebut. Dan sampai mati pun sekarang, kalau ketemu tipe customer begitu, gue jauhin. Gue cenderungannya ngelepas. Nah, itu kondisinya, itu yang akhirnya terbentuk secara tidak sengaja ya, kecenderungan itu akhirnya jadi sebuah kebiasaan. Tapi begitu kita pelajari, ternyata kita juga sebenarnya secara intuisi dan instinktif kita sudah beradaptasi. Kalau orang detail, gue cari detail deh. Udah lu kan nggak bisa detail, lu nggak usah ngitung. Ini ada sistem aplikasinya nih di handphone, tinggal lu ketik aja segala macam begitu. Nah, itu yang terjadi. Lalu ada yang tipe orang yang tipe customer suka diajak ngopi dulu, ya udah gue ajak ngopi dulu. Nah, jadi gue beradaptasi di sana. Sebenarnya bukan beradaptasi. Iya. Sorry Pak motong nih. Waktu itu tadi gue tanya kenapa, apakah ada kecenderungan atau bawahnya di sana? Soalnya terus terang jujur kalau gue jawab gitu, begitu Alfa bilang tipe yang pertama tipe pitbull, gue dalam hati juga kayaknya nggak mungkin itu gue gitu ya. Cuma begitu refleks gitu ya, itu kayaknya gue mengalami situasi di mana gue jadi terpaksa jadi pitbull. Ini agak sering sedikit ya. Tahun 2011 tuh, berat 9 tahun yang lalu ya, bokap kan udah almarhum ya, cuman 2011 tuh bokap akhirnya ya ujian lah ya dari yang di atas kena kanker ya, waktu itu dirawat di kemo lah ya di rumah sakit di RSCM tempatnya waktu itu. Ya gue sebagai seorang sales baru tahun kedua tuh Pak waktu itu ya, gue kan harus membuat janji, harus ketemu orang, terjadwal dan tahu gue orangnya detail gitu kan ya, mulai dari buat janji dulu, terus ketemu di mana. Nah, situasi itu bubar jalan karena mesti jagain bokap kan, janji batal semua Pak, nggak bisa. Nah, di titik itu ada kayak semacam, kenapa gitu ya, paksaan buat gue, gila lo, ini tinggal ya, semua kan ada target, semua ada goal ya, semua punya dreams pasti ya. Ini tinggal 6 bulan lagi, kondisi bokap waktu itu lagi masih di kemo. Yang gue lakukan Pak, itu di luar pernah gue bayangkan sama seumur umur gue jadi seorang sales gitu ya. Ya bokap udah tidur, habis kemo tenang-tenang ya, gue ganti baju kantor pakai dasi gitu ya. Guess what, gue keluar RSCM, di lorong-lorong itu, Pak, RSCM banyak lorong tuh Pak, ya kan, banyak lorong tuh. Nah, itu gue bawa company brosur, ada brosur, ada questionnaire di situ. Itu orang-orang yang lewat gue tawarin Pak. Itu gue kalau gue bayangin, gue nggak pernah punya bayangan, gila gue bisa kayak gitu, gimana caranya gitu ya. Tapi nggak tahu Pak, itu memang ya namanya ada usaha, pasti ada ya yang di atas pasti bekerja juga gitu ya, kasih keberkahan buat kita.
di salah Iya. satu sudut gue sebut aja di salah satu sudut ruang tunggu di lantai berapa di rumah sakit Kencana, ada satu orang dari sekian, even mungkin tembus 100 yang gue gituin, gak ada yang begini, ada yang enggak ada yang gitu ya, macam-macam lah. Itu bener-bener gue dihantem banget tuh, maksudnya harga diri gue gitu di tahun itu ya. Cuman dari sekian banyak itu ternyata ada satu Pak yang akhirnya apa nih gitu, ternyata dia lagi nemenin istrinya kena sakit juga, dan akhirnya itu jadi nasabah gue, dan sampai dari sejak 2011 sampai sekarang malah jadi referentor gitu. Yes. Malah jadi deket banget hubungannya gitu, udah kayak bapak sama anak juga gitu. Jadi makanya gue nanya tadi. Ya itu. Pengalaman kalau hidup, itu yang hidup. Iya, pengalaman bisa hidup dan pengalaman untuk hidup kan gitu ya. Iya. Nah, kalau yang tadi Mas Kemal experience itu kan berarti secara instinktif survivalnya kita sebagai manusia, kita mau nggak mau akhirnya mengerjakan hal yang kita nggak suka kan gitu ya Mas Kemal ya. Tapi kalau dengan knowledge, nah maka tadi saya bilang, dengan knowledge, dengan pengetahuan ini, maka saya nggak ngelihat bahwa itu anjing, itu apa segala macam, tapi itu kan satu knowledge, satu ilmu. Nah, dengan satu knowledge, ternyata yang Mas Kemal lakukan bagi-bagi brosur dan kejar orang itu adalah mungkin lebih kecenderungan ke pitbull. Nah, kalau memang ada strategi sales yang seperti itu, kenapa harus tunggu kita stres, ya? Kenapa harus tunggu kita stres baru kita mengarah ke sana? Kondisi kan begitu. Ya, kayak sekarang contoh ya, sekarang saya nggak usah ngeliat waktu saya di bank, sekarang saya jadi trainer saja. Saya paling suka itu ketemu one on one, datengin visit satu perusahaan, saya present satu perusahaan, dan saya bisa yakin saya bisa bantu, saya bisa jadi closing. Nah, dalam kondisi ini saya nggak bisa closing. Maka ketika Mas Kemal kemarin ngajakin ke IG Live model kayak begini nih, ini kan sangat sophisticated buat gue gitu ya, karena sebagai sales lapangan, gaptek, nggak nyaman di gue, tapi gue tahu, gue lagi belajar sesuatu, karena tipe ini bukan tipe gue, tapi ada tipe sales lain modelnya kayak begini, so gue lakukan, mau nggak mau, jadi nggak usah nunggu gue stres, gue harus lakuin, karena ini adalah bukan Mas Kemalnya, tapi ini adalah satu teknik dari 5 karakter sales sih, begitu sih. Seperti itu sih Mas Kemal. Jadi ada survival instinct. Jadi sama merah ya Pak. Nah itu dia. Gitu juga nggak ngerti itu kenapa tuh. Gue juga nggak ngerti. Ini bukan gara-gara dari SMA yang sama dong, nggak ada hubungannya. Enggak. Itu instinktif itu. Nah itu sih. Nah tadi ada saya mau respon. Ya, saya mau respon tadi ada satu Mbak. Tadi Dian satu udah ngingetin gue nih. Tolong buka pertanyaan dong, itu kan pakar sales dan marketing nasional ini Pak Alfa ini. Ternyata ada yang nanya. Itu ada teman kita, silakan. Halo Dewa, makasih Dewa. Tadi Dewa bilang dari tim di agensi kita Pak, baru pertama kali paham ada tipe sales seperti ini gitu. Iya. Yang lima tadi. Selama ini kan kita cuma belajar soal DISC, which is powerful banget, cuman at least kan kita bisa cross reference ya dengan Priceer, dan Priceer kan memang udah terkenal banget dari dulu. Iya. Ini juga tadi ada yang tanya Mbak Susilawati Nur ya. Susilawati Nur tadi bilang begini, ketika customer kita orang detail, maka kita siapin data. Nah, saya bisa mengambil insting dari teori tersebut. Ini kecenderungan ya, jangan-jangan Mbak Susilawati Nur ini termasuk tipe yang Chihuahua tipe yang detail, ya. Tapi buat beliau, buat Mbak Susilawati Nur ini mungkin itu hal simple, Mas Kemal, untuk nyiapin data detail. Tapi kalau bicara saya originalnya dulu, data detail itu data seperti apa? Kan begitu. Definisi detail apa gitu ya? Iya, dan saya nggak suka detail. Tapi ada customer yang butuh detail. Nah, ini yang akhirnya kita perlu melihat dalam kondisi ini. Jadi why-nya kan jadinya Mas Kemal. Jadi dalam kondisi ini saya lebih baik ngebahas adalah ini kondisi sulit seperti ini. Satu, siapa yang dari lingkungan di samping-samping kita yang bisa bertahan, dari situ kita bisa belajar sesuatu sih. Oke, pertanyaannya gimana cara buka pertanyaannya Mas Kemal? Nggak apa-apa, ini kalau pertanyaan kan mereka ngetik sendiri teman-teman. Oke. Gue cuma kebayang aja kalau misalnya gue agen nawarin Alfa gitu ya, proposal, terus gue ngasih Alfa 15 halaman proposal, nggak dilihat kali ya Pak ya? Oh enggak. Gue nggak lihat. Gue nggak lihat.
Pasti Buka nanya, deh kartu mal apa gua. manfaatnya? Langsung anggotanya ujungnya aja, Mas, ini per bulannya jadi berapa? Segitu. Iya. Jadi Pak, di gue, ini mau nanya, ini pertanyaan sejuta umat minimal di tim gua lah, ya. Jadi dan itu gua rasakan gitu. Di saat seorang join menjadi tenaga pemasaran, berarti agen asuransi ya. Agen asuransi yang orang kenal kan pasti nawarin asuransi. Padahal ada dua tipe agen kan di lapangan ya. Agen yang memang fokus pada profesinya, itu agen yang fokus pada profesinya tapi juga bangun grup bisnis. Gitu. Nah, tapi itu dua tipe mereka itu mengawali tahun pertama dan mungkin tahun kedua itu selalu berkutat dengan tiga kata yang selalu menjadi bikin mereka deg-degan nih Pak. Ya, yang pertama kata agen itu sendiri, ya. Yang kedua kata jualan, yang ketiga kata asuransi. Ini kita spesifik nanyanya karena gue dari insurance jadi nanya ke Alfa minta sarannya. Jadi agen, jualan, asuransi, ya. Kata agen aja tuh udah bikin wah malu lu sekarang jadi agen, orang udah kabur semua gitu ya, istilahnya kayak gitu ya istilahnya ya. Apalagi jualan dan asuransi gitu. Nah tiga kata ini terpisah aja tiga-tiganya tuh udah bikin beberapa orang deg-degan nih untuk fokus ke profesi penjualan ini ya. Apalagi tiga kata itu digabungin gitu ya. Maksudnya di semua industri kan selalu ada fungsi sales ya. Cuman di industri gua, which is industri keuangan, udah keuangan, tapi juga terkait dengan protection kan ya, di mana produk itu nggak pernah bisa kita nikmatin, mohon maaf sebelum ada terjadinya resiko. Ini kan salah satu risk mitigation kan ya, produk yang kita jual ini jangka panjang gitu ya, dan belum tentu orang bisa jadi awet tua gitu, baru puluhan tahun baru bisa menikmati produknya dalam bentuk manfaat. Nah, Pak, pengalaman mungkin Alfa pernah meng-coach atau pernah training gitu ya, kebanyakan mengatasi tiga kata ini gimana sih untuk seorang sales awal? Minimal mungkin jualannya lah gitu ya. Ini tadi barusan ada satu sahabat mentor saya, ada Pak Asraf di sini masuk juga, cuman dia monitor aja. Pak Asraf join, thank you Pak Asraf, apa kabar Pak Asraf? Nah, jadi gini, apa yang Mas Kemal temui ketika merekrut orang itu saya juga alami ketika di bank terakhir saya, karena saya ini outsourcing carinya kan, Jadi sebenarnya gini, Mas Kemal, kalau bicara 5 tipe sales tadi, berarti saya bisa ambil tarik kesimpulan bahwa everybody is a salesperson, ya, everybody, siapapun dia itu adalah is a salesperson. Kita lahir itu menjual sesuatu, mau di organisasi maupun di dunia, kita itu adalah terlahir sebagai seorang sales, itu udah pasti. Jadi ada orang yang penyanyi itu hidup menjual suara, kan begitu? Ya, pengacara hidup menjual ilmu dia tentang hukum. Ya, kalau kita ngeliat ada pengacara yang heboh-heboh, yang bentuk yang unik gayanya, pakai cincin banyak segala macam. Itu cara satu-satunya cara membuat dia unik, dan dia USP-nya ada, unit selling point-nya ada buat diri dia. Jadi orang bisa nggak kenal namanya, tapi orang ingat gayanya, lalu ketika sebut gayanya, orang tahu namanya siapa. Kan gitu. Orang operation, misal contoh, bicara orang keuangan deh. Orang keuangan ketika melaporkan laporan keuangan, kan dia juga jual ide tentang keuangan dia, tentang laporan keuangan dia. Jadi semua, everybody is a salesperson anyway. Ya, actually semua adalah salesperson. Tapi pertanyaannya adalah, bicara bisnis kita, Mas Kemal, yang mungkin secara finance institution, tapi kita bilang bahwa kita cari tim yang siap untuk tidak bergaji pokok, kan? Intinya begitu ya. Berarti tim yang siap untuk mandiri, tim yang siap untuk untuk membiayai hidupnya sendiri, kan begitu ya, tanpa gaji pokok. Nah, bicara gaji pokok ini dari kelima tipe sales tadi, kalau saya melihat kecenderungannya akan mengarah ke salah satu tipe tadi. Ya, yang mana tipenya? Ya tipe agresif jadi yang kita cari. Jadi kalau kita nggak kurang dalam satu knowledge, akhirnya kecenderungannya dengan bahasa apapun, intinya kita cari pitbull, kan gitu. Ya, intinya cari pitbull. Jadi kalau ada 5 kandidat, ada 5 aplikan masuk ke kita, itu cuma 1 mungkin yang masuk ke kita. Kalau ada pitbull salah satunya. Kan begitu, ya. Tapi
biasanya begini Mas Kemal, umumnya begini, sales itu ketika masuk satu dia bawa teman, ya dia bawa teman satu atau bawa teman tiga, bawa teman empat, bawa teman lima, nah itu dia masuk kondisi dan dia apply bareng-bareng. Jarang sekali ada sales yang apply datang ke perusahaan kita sendiri, kutuk-kutuk ketok pintu dan masuk sendiri. Nah biasanya sendiri-sendiri ini yang akan survive masuk sampai dengan sekarang, karena industri kita itu tadi saya bilang, industri kita ini bisa dibilang cukup unik lah kalau saya bilang ya, karena dibutuhkan leadership yang kuat kondisinya Mas Kemal. Jadinya yang kita cari sebenarnya adalah mau nggak mau bermental pitbull, tapi nanti ketika di dalam kita akan mendevelop dengan kepiawaian dia dalam membaca data, ya, menjalin hubungan dan lain sebagainya. Tapi entry levelnya adalah pitbull. Jadi sebenarnya nggak usah berpikir bahwa kok susah ya nyari sales, bukan susah. Kita bukan susah cari sales, tapi kita kecenderungannya mencari satu tipe dari 5. Itu, satu dari 5. Jadi kalau ada 5 sales yang apply, berarti satu yang kita cari. Kalau kelimanya itu mewakili salah satu dari semua karakter tipe karakter sales tadi, Mas Kemal. Itu yang saya bisa ngebahas di Mas Kemal tadi. Jadi buat saya intinya adalah ini kondisinya bukan kita sulit mencari sales karena kita mulai kecenderungannya mencari salah satu tipe. Jadi ya 1:5 jadinya Mas Kemal. Mungkin gini Mas Kemal, kalau saya ilustrasikan kayak kita. Ya. Pak, ada yang nanya tuh Pak, kalau dalam satu tim dari Mbak Eni Kusuma, kalau dalam satu tim misalnya semua orang Chihuahua, apa yang bisa dilakukan supaya bisa closing banyak Pak? Ini kayaknya muridnya Pak Alfa ini. Oke, jawabannya gini, pada saat saya diundang di perusahaan gitu ya Pak. Maunya gitu, enaknya begitu ya Mas ya. Iya. Ini perlu dijawab nih kita nih, Mas Emma. Jawab lah, dijawab dong. Oke. Gini, intinya begini, ketika tadi dari kelima tipe, Mas Kemal, yang closing ya, jadi yang gini, jadi kalau bicara bilang adalah stereotype ya, stereotype itu adalah memang itu karakter image orang sales itu adalah pitbull. Pitbull itu attack dog ya, jadi buat dia adalah attack. Jadi ketika attack pasti kemungkinan cuma satu, kalau nggak berhasil gue mati, kondisi kan gitu. Nah, jadi ketika teman-teman bilang, tim saya semua ternyata kayaknya nih tipenya tipe poodle misalnya begitu, atau tadi Chihuahua tadi gitu. Bagaimana untuk bisa kelihatan closing? Nah, berarti trainingnya kan yang kita bentuk. Jadi kita itu jangan mencari satu tipe, yang kita cari siapapun yang mau menjual. Intinya begitu dulu. Nanti kita bahas tentang menjualnya tadi. Nah, jadi siapa yang mau menjual dulu deh. Tapi tentang jago closing atau tidak, itu kan sudah mengarah ke salah satu tipe. Jadi mau itu Chihuahua, mau itu Basset Hound, mau itu Retriever, mau itu Poodle, mereka punya kekuatan masing-masing yang tidak dimiliki satu sama lain. Ya, maka tipe apapun terima. Tapi ketika di dalam, training-trainingnya sudah mengarah ke 5 karakter ini. Jadi ada training tentang product knowledge, ya, ada training tentang bagaimana ngebentuk relationship kepada customer, service excellent itu seperti apa, ya. Lalu yang ketiga ada lagi training tentang bagaimana closing skill yang bagus seperti apa, presentasi. Jadi sebenarnya pelatihan itu harus sudah mewakili dari kelima tipe karakter sales ini sih, Mas Kemal. Jadi jangan mencari salah satu tipe, tapi latih dia ketika dia sudah di dalam. Bisa gue analogi aja layaknya sebuah equalizer. Kalau kita nyetel musik, 5 itu punya 5 bar gitu ya Pak ya. Itu yang mesti diatur dengan berbagai situasi, mau klasik, rock, jazz, tergantung situasinya kan ya jadinya ya. Nah, Pak, ini ada titipan dari tim gue yang anak-anak milenial Pak. Ngomong-ngomong gue sekarang udah dipanggil Om Kemal Pak. Gimana nih Pak? Tim gue udah manggil gue Om nih. Sebentar lagi kakek Kemal. Nah, ini ada tim-tim milenial yang semakin lama semakin mendominasi di agensi kita. Banyak leader muda yang luar biasa Pak. Ada beberapa yang nitip sama gue gitu ya. Jadi untuk topik sales leadership ini, untuk para kaum millennials, Alfa ada pandangan khusus nggak sih mengenai mereka-mereka yang anak-anak millennials yang dalam waktu lulus kuliah atau baru pengalaman kerja kurang dari 3 tahun
udah join ke bisnis apapun atau ke industri manapun yang menuntut mereka tidak dengan gaji, Pak. Gitu. Dan bagaimana supaya mereka ini yang para milenial bisa along the way mengikuti pakem-pakem yang selama ini para kolonial seperti kita gitu ya, tapi mereka juga bisa jadi pemimpin yang baik gitu. Atau penyakit sekarang sebentar lagi udah selesai nih. Oke. Gini, bicara kaum millennials ya. Millennials itu adalah anak-anak atau teman-teman kita yang lahir di masa kondisi seperti ini, yang kondisi sebenarnya bukan berarti yang COVID ini, saya nggak bahas corona dan COVID. Saya ngebahas adalah ini serba instan semuanya. Ya, semua serba instan. Jadi sekarang cuma dengan jari aja Anda bisa sampai ke Amerika Serikat, bisa sampai ke benua ke belahan bumi bagian barat juga kita bisa lakukan hal itu. Nah, sehingga yang membentuk mereka sekarang adalah kemudahan-kemudahan. Ya, jadi proses-proses itu yang sering ketinggalan. Jadi mungkin pesan saya Mas Kemal, tips saya bagi teman-teman yang kebetulan dapat tim yang notabene kebanyakan millennials ya, yang harus ditanamkan pertama itu adalah, saya nggak bilang kesulitan atau kemudahan, tapi lebih kepada ke proses, ya, bahwa segala sesuatu itu butuh proses, ya, segala sesuatu itu butuh proses. Even though kemudahan yang mereka terima pun itu proses kondisinya, ya, itu proses kondisinya. Dan kondisi sekarang pun kita tahu, kemarin berapa waktu yang lalu Pak Sandiaga Uno juga udah presentasikan sempat di berita kalau nggak salah di seputar Indonesia atau liputan 6 itu, mereka bilang ketika minggu-minggu tahap pertama COVID Corona ini terjadi, yang paling kena hantam itu adalah UMKM. Kondisi kan begitu ya. Nah, tentang starter itu kita nggak tahu bisnis starter seperti apa, unicorn itu kena atau enggak, saya belum dapat datanya. Tapi intinya gitu sih Mas Kemal. Mau itu dari lintas generasi, lintas angkatan, yang kita sekarang sudah ketinggalan itu adalah kita lupa bahwa ada proses. Di setiap hal itu ada proses. Ya, even Mas Kemal sampai dengan kondisi sekarang. Gimana? Khusus untuk teman-teman milenials pun juga yang memang biasanya kita kenal orang-orang yang muda, energetik dan berpikir cepat, ya, hitung-hitungannya Pak, ya Allah, benar-benar deh, mereka tuh jagoan banget gitu ya. Berarti tapi mereka tetap harus tetap menjalankan prosesnya gitu ya Pak ya. Iya. Nah, itu prosesnya itu yang paling penting. Nah, jadi permasalahan adalah ketika pemimpinnya nggak paham tentang proses. Maka sebenarnya permasalahannya bukan kaum milenialsnya sebenarnya. Kalau kita bilang kaum milenial bilang kita adalah orang dari zaman batu, kan gitu dibilang. Nah, jadi yang harus dipahami lintas generasi itu adalah kita kurang memahami sebuah proses, gitu ya, seperti itu aja. Proses lah Mas Kemal. Jadi di industri apapun, di tahap bagaimanapun, mau dia lintas generasi pun, semua dari kita harus memahami tentang proses dan kita tunduk akan proses. Seperti itu Mas Kemal. Pak, nggak terasa ini udah di ujung. Kalau yes. IG Live bisa 2 jam, nanti jam kedua gue dikirimin invoice lagi, jangan-jangan. Pak, tolong dong Pak, yes. 3 menit terakhir ini Pak, tolong dong Pak, ya terlepas ya dengan segala kerendahan hati ya, bisa kasih pesan-pesan nggak buat kami ini, minimal di kami lah ya, para teman-teman di insurance atau industri keuangan atau industri jasa secara umum, di masa COVID ini kurang lebih apa sih kita sebagai sales leaders yang harus kita shift nih di masa ini untuk mempersiapkan kalau ini suatu saat akan berakhir Pak? Mungkin terakhir itu pertanyaannya. Oke, ya ada beberapa poin ya Mas Kemal ya. Yang pertama itu ketika bicara leaders itu harus dapat memberikan satu perspektif yang benar during the crisis ya. Jadi bukan leader yang menenangin itu bukan perspektif yang benar. Jadi ketika memang ini kondisi sulit, ketika ini kemungkinan akan kita crash atau segala macam, leaders yang baik itu dia bisa memberikan perspektif yang benar bahwa ini kondisi seperti apa dan apa yang akan terjadi sehingga kita tahu apa solusinya. Itu satu, ya. Sehingga satu tips dari saya, leaders always give to the team during the crisis, ya. Jadi harus memberikan perspektif yang benar, sudut pandang yang benar, bukan cuma nenangin. Nggak bisa ada orang, nggak bisa lah, kondisi ini nggak bisa ditenangin, karena emang nggak tenang kondisinya, kayak gitu ya, itu satu. Lalu yang kedua, krisis ini, kalau saya boleh ilustrasikan, ini kan nge-distract, ya, ini distraction sebenarnya krisis ini. Distraction itu
kita lagi fokus kerja, kita lagi fokus jualan, kita lagi fokus ngebangun tim, lalu ada krisis seperti ini, ada masalah seperti ini, kan kita ke distract, Mas Kemal. Nah, kalau kita mau ngelihat distract itu di kamusnya, distraction itu atau distract itu bahasa artinya adalah to pull you away, ya. Distract itu something to pull you away. Jadi distraction itu sesuatu yang narik lu lebih jauh dari fokus utama. Itu distraction, ya. Lawan dari distraction adalah traction. Nah, traction itu adalah something to draw forward. Nah, ini tips yang kedua, bahwa harus dipahami setiap krisis yang terjadi itu distraction. Distraction itu akan nge-pull you away dari track yang seharusnya. Itu distraction. Maka kita harus kembali ke traction itu bagaimana. Sehingga bagaimana cara untuk ngebalikin dari distraction ke traction. Yang pertama, put the people first. Semua rapatkan barisan, rapatkan saf kondisi sekarang. Ya, put the people first. Ingat, perbedaan antara manipulating dan motivating itu beda. Kalau lu bentak meja, lu gebrak meja, lu maki-maki, lu tegur, lu marahin, itu manipulating, bukan motivating. Ya, nah, itu yang kedua. Dan sehingga yang ketiga, tutupan terakhir tadi adalah fear spreading faster than the virus itself. Jadi rasa takut itu nyebar tuh lebih cepat dari kuman COVID sebenarnya, Mas Kemal. Bahkan orang yang tidak terjangkit corona pun kan seolah-olah kayak dia sudah ODP dan PDP. Oke, Pak, waktunya udah habis, Pak. Thank you banget, Pak. Thank you banget semuanya. Ucapin terima kasih untuk